Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky Lutfi dari Universitas Nasional dengan program studi Sistem Farmasi. Di sini saya ingin menjawab soal ujian akhir semester genap saya dari mata kuliah Audit Sistem Farmasi. Di sini dari petunjuk pengerjaannya, pertama, berdoalah sebelum mengerjakan. Jawablah soal di bawah ini secara lisan dalam bentuk video vlog. Lalu nomor 3, nomor NPM ganjil silakan kerjakan soal ganjil, dan NPM genap silakan kerjakan nomor soal genap. Lalu unggah video jawaban Anda ke YouTube, kemudian tempel URL-nya di dalam lembaran jawaban assessment. Di sini saya mendapatkan NPM ganjil. Untuk soal nomor 1, dalam audit SI dikenal konsep risiko dan sistem pengendalian intern. Risiko merupakan kondisi atau kejadian yang dapat berdampak negatif pada hasil suatu kegiatan. Risiko berpotensi timbulnya kerugian. Lalu jelaskan berbagai kemungkinan risiko yang terdapat pada perusahaan atau organisasi dalam kaitannya dengan sistem informasi. Di sini nomor 1, terdapat beberapa risiko yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat dari gagalnya pengembangan suatu sistem informasi, yaitu antara lain sistem informasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu melonjaknya biaya pengembangan sistem informasi karena adanya scope creep atau pengembangan berlebihan yang tanpa terkendali. Lalu nomor 3 yang terakhir, sistem informasi yang dikembangkan tidak dapat meningkat kinerja organisasi. Mengingat adanya beberapa risiko tersebut di atas yang dapat memberikan dampak terhadap kelangsungan organisasi, maka setiap organisasi harus melakukan review dan evaluasi terdapat pengembangan sistem informasi yang dilakukan. Review dan evaluasi ini dilakukan oleh internal organisasi ataupun pihak eksternal organisasi yang berkompeten dan diminta oleh organisasi. Kegiatan review dan evaluasi ini biasanya dilakukan oleh auditor sistem informasi. Selain wawasan, pengetahuan, dan keterampilan di atas, seseorang spesialis audit sistem informasi juga dituntut memenuhi syarat akreditasi pribadi terkait suatu sistem sertifikasi kualitas yang diakui secara internasional. Salah satu sertifikasi profesional sebagai standar pencapaian prestasi dalam bidang audit, kontrol, dan keamanan sistem informasi yang telah diterima secara internasional adalah CISA, Certificate Information System Auditor, yang dikeluarkan oleh ISACA atau Information System Audit and Control Association. Audit sistem informasi dilakukan untuk menjamin agar sistem informasi dapat melindungi aset milik organisasi dan terutama membantu pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Di sini contohnya, teknologi informasi memiliki peranan penting bagi setiap organisasi, baik lembaga, pemerintah maupun perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi pada kegiatan bisnisnya, serta merupakan salah satu faktor dalam mencapai tujuan organisasi. Peran TI akan optimal jika pengelolaan TI maksimal. Pengelolaan TI yang maksimal akan dilaksanakan dengan baik dengan menilai keselarasan antara penerapan TI dengan kebutuhan organisasi sendiri. Semua kegiatan yang dilakukan pasti memiliki risiko, begitu juga dengan pengelolaan TI. Pengelolaan TI yang baik pasti mengidentifikasikan segala bentuk risiko dan penerapan TI dan penanganan dari risiko-risiko yang akan dihadapi. Untuk organisasi memerlukan adanya suatu penerapan berupa tata kelola TI atau TI governance dari Hermawan 2012.
Pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi atau TI sekarang ini sudah menjadi perhatian di semua bidang dikarenakan nilai aset yang tinggi yang mempengaruhi secara langsung kegiatan dan proses bisnis. Kinerja TI terhadap otomasi pada sebuah organisasi perlu selalu diawasi dan dievaluasi secara berkala agar seluruh mekanisme manajemen TI berjalan sesuai dengan perencanaan tujuan serta proses bisnis organisasi. Selain itu, kegiatan pengawasan dan evaluasi tersebut juga diperlukan dalam upaya pengembangan dan berkelanjutan agar TI berkontribusi dengan maksimal di lingkungan kerja organisasi. COBIT, Control Objective for Information and Related Technology, adalah standar internasional untuk tata kelola TI yang dikembangkan oleh ISACA, Information System and Control Association, dan ITGI, Internal IT Governance Institute, yang bisa dijadikan model pengelolaan TI mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi di bawah 2008. Lalu selanjutnya nomor 3, jelaskan langkah-langkah mengaudit database pada sebuah aplikasi. Langkah-langkah mengaudit database pada sebuah aplikasi yang pertama yaitu dapatkan versi database dan bandingkan dengan persyaratan kebijakan. Lalu pastikan database menjalankan versi yang terus didukung oleh vendor. Selanjutnya memverifikasi bahwa ada kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi kapan tambahan tersedia dan untuk menerapkan tambahan. Pastikan bahwa semua patch yang disetujui telah diinstal sesuai kebijakan manajemen database Anda. Lalu, nomor 3, tentukan apakah bullet standard tersedia untuk sistem database baru dan apakah baseline tersebut memiliki pengaturan keamanan yang memadai. Lalu nomor 4, pastikan bahwa akses ke sistem operasi data dibatasi dengan benar. Nomor 5, pastikan bahwa izin pada direktori tempat database diinstal dan file database itu sendiri dibatasi dengan benar. Nomor 6, pastikan bahwa izin pada kunci registry yang digunakan oleh database dibatasi dengan benar. Lalu nomor 7, meninjau dengan mengevaluasi prosedur untuk membuat akun pengguna dan memastikan bahwa akun yang dibuat hanya jika kebutuhan bisnis yang sah. Juga tinjau dan evaluasi proses untuk memastikan bahwa akun dihapus atau dinonaktifkan secara tepat waktu jika terjadi pemutusan hubungan kerja atau perubahan pekerjaan. Nomor 8, periksa nama pengguna dan kata sandi default. Nomor 9, periksa kata sandi yang mudah ditebak. Periksa apakah kemampuan manajemen kata sandi diaktifkan. Dan nomor 11, memverifikasi bahwa izin basis data diberikan atau dicabut dengan tepat untuk tingkat otorisasi yang diperlukan. Nomor 12, tinjau izin basis data yang diberikan kepada individu, bukan grup atau peran. Pastikan bahwa izin database tidak secara implisit diberikan secara tidak benar. Lalu tinjau SQL dinamis yang dieksekusi dalam prosedur tersimpan. Nomor 15, pastikan bahwa akses tingkat baris ke data tabel diimplementasikan dengan benar. Nomor 16, cabut izin publik jika tidak diperlukan. Lalu memverifikasi bahwa enkripsi jaringan diimplementasikan. Selanjutnya verifikasi bahwa enkripsi data saat istirahat diterapkan jika sesuai. Dan nomor 19, memverifikasi pengguna yang tepat dari audit database dan pemantauan aktivitas. Nomor 20, mengevaluasi bagaimana kapasitas dikelola untuk lingkungan database untuk mendukung kebutuhan bisnis yang ada dan diantisipasi. Lalu yang terakhir, mengevaluasi bagaimana kinerja kelola dan dipantau untuk lingkungan basis data untuk mendukung kebutuhan bisnis yang ada dan diantisipasi.
Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.